Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti adik-adik masih tetap bersuka cita, bukan? Kak Dev dan Kak Yani sangat bersuka cita bisa menjumpai adik-adik walaupun masih dengan online ya Kak Dev ya. Nah, hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap? Mari kita mulai supaya semangat. Kita berdiri ya adik-adik ya. Kita mau menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang, seperti terangnya hati kita pada pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Ayo Kak Dev, Matahari Bersinar Terang. Mari kita berdoa. Bapa, pagi ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur. Kami diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kembali, walaupun kami masih harus beribadah di rumah. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, untuk sukacita yang Tuhan berikan pada kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh ingin beribadah, memuji-muji nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu menolong kami, agar kami boleh sungguh bersukacita dan menikmati ibadah ini bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur pada pagi hari ini, walaupun dengan keterbatasan kita, saya juga dengan Kak Dev menjaga jarak, ya, tapi tidak akan mengurangi sukacita. Kita punya Allah yang besar, yang sudah melindungi kita sampai hari ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan satu pujian. Allahku besar. Allah
Kak Evi akan bercerita tentang kebesaran Allah kita. Adik-adik siap untuk mendengar firman? Siap, Kak. Oke Kak Dev, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Evi. Kita nyanyikan firman Tuhan. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau boleh berikan buat kami untuk kami mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Saatnya kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu saja yang memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan terlebih mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa yang baik, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Adik-adik, sudah hampir 2 bulan kita tidak kemana-mana. Kita melakukan semua aktivitas kita di rumah, baik belajar, bermain, bahkan beribadah. Bagaimana perasaan adik-adik saat ini? Mungkin ada yang merasa bosan, jenuh, merasa terkekang karena tidak bebas. Bahkan mungkin ada yang merasa takut dan khawatir terinfeksi oleh virus corona. Adik-adik, bukan adik-adik saja loh yang merasakan begitu. Kakak pun juga merasakan hal yang sama. Sudah 2 bulan ini kakak harus bekerja di rumah. Kakak merasa bosan dan jenuh karena tidak bertemu dengan teman-teman. Tetapi adik-adik, hari ini kita mau belajar percaya akan kuasa Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Mari kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Kita akan membaca bergantian 3 ayat. Yang anak perempuan akan mengikuti kakak, sedangkan yang anak laki-laki akan mengikuti Kak Liani. Sudah siap semua adik-adik? Mari kita memulai membaca. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai.
Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, dan disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya, "Apakah yang telah terjadi dengan Petrus?" Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Adik-adik, dari kitab yang kita baca tadi diceritakan Petrus ditangkap dan dipenjarakan oleh Raja Herodes. Tuhan menolongnya dengan cara ajaib. Petrus ditangkap bukan karena dia bersalah adik-adik, tetapi karena dia memberitakan kabar baik. Kabar baiknya apa sih adik-adik? Iya benar adik-adik, kabar baiknya adalah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib bangkit pada hari yang ketiga. Orang-orang Yahudi tidak suka adik-adik dengan hal itu. Bahkan mereka iri hati karena banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu, banyak pengikut Kristus yang disebut juga dengan jemaat mula-mula dianiaya, dimasukkan ke penjara, bahkan dibunuh. Demikian juga yang terjadi pada Petrus pada saat itu. Ketika mendengar bahwa Petrus dimasukkan ke penjara oleh Raja Herodes, teman-temannya kemudian berkumpul, bersekutu, dan terus berdoa, tekun berdoa untuk meminta pertolongan akan keselamatan Petrus kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa mereka dan mengutus malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Pada saat itu adik-adik, penjagaan Petrus sangat ketat. Dalam Alkitab yang kita baca tadi, Petrus dijaga oleh 4 regu, dan satu regunya itu ada 4 orang prajurit. Jadi total ada berapa adik-adik? Ya, 16 orang prajurit yang menjaga Petrus. Kemudian adik-adik,
Ketika di dalam sel, dia pun dijaga oleh 2 orang prajurit di samping kiri dan samping kanan. Tangannya dibelenggu oleh 2 rantai. Begitu ketatnya penjagaan Petrus pada saat itu. Tetapi adik-adik, dengan kuasa Allah, Petrus dapat lepas dari penjara dengan selamat. Itu karena pertolongan malaikat yang menuntunnya. Setelah Petrus keluar dari penjara, cepat-cepat dia pergi ke rumah Maria ibu Yohanes. Di sana berkumpul teman-temannya. Dan Petrus bersaksi akan pertolongan Tuhan, akan kuasa Tuhan yang membebaskan dia dan menyelamatkan dia dari penjara. Adik-adik, Petrus tidak di situ saja bersaksi. Dia terus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, terus bersaksi untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, yaitu menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Adik-adik, ada beberapa hal yang kita dapat pelajari dari kisah Petrus hari ini. Hal pertama, meskipun dalam keadaan ketakutan, teman-teman Petrus tidak bersembunyi, melainkan dia terus berdoa, tekun berdoa untuk keselamatan Petrus. Saat ini, mungkin kita juga dalam keadaan takut, bosan, jenuh. Tapi kita diingatkan hari ini untuk terus berdoa untuk orang-orang di sekeliling kita dan untuk bangsa kita. Hal kedua, Allah yang melindungi dan memelihara Petrus, Dia juga yang akan melindungi kita dan memelihara kita, serta memberi kekuatan untuk kita menjalani hari demi hari. Hal ketiga, Allah memakai siapapun untuk menolong orang dalam keadaan kesusahan. Dalam kisah ini kita ketahui Allah memakai malaikat untuk menolong Petrus. Allah pun mau memakai kita untuk menolong orang-orang yang kesusahan di sekitar kita. Dan hal yang terakhir yang kita dapat pelajari, Petrus pada saat merasakan dan mengalami kebaikan Allah, dia tidak pernah lelah untuk bersaksi. Itu pun yang Allah mau dari kita, bahwa kita menjadi saksinya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik, melalui renungan firman Tuhan hari ini, adik-adik dan kakak diingatkan untuk terus mendukung dalam doa ataupun bantuan untuk orang-orang di sekitar kita yang dalam keadaan susah saat ini. Untuk terus berdoa supaya Tuhan memulihkan bangsa kita dari COVID-19. Untuk terus percaya bahwa Allah akan melindungi kita, memelihara kita di dalam hidup kita. Untuk terus bersaksi akan kebaikannya di dalam hidup kita. Dengan kita terus berdoa dan memberi bantuan kepada orang susah, itu berarti kita sudah menjadi saksinya. Apakah adik-adik bersedia melakukannya? Kiranya Roh Kudus memampukan adik-adik dan kakak untuk melakukannya. Adik-adik, kakak akan memberikan ayat hafalan. Coba deh adik, buka Alkitabnya Roma 12 ayat 12. Kakak ulang sekali lagi, Roma 12 ayat 12. Kita baca yuk bersama-sama. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi adik-adik. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami terus percaya bahwa Engkau yang memelihara kami, menjaga kami, dan beri kekuatan buat kami menjalani hari demi hari. Kiranya kasih-Mu itu memampukan kami untuk selalu dan terus berdoa untuk orang-orang di sekitar kami dan untuk bangsa kami. Terlebih untuk menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kakak memberikan aktivitas berupa TTS yang akan kakak share linknya di grup WA orang tua Kana.
Adik-adik bisa minta bantuan papa atau mama untuk membuka link tersebut dan mengisinya. Kemudian dikirim lagi adik-adik ke grup WA orang tua Kana supaya kakak bisa tahu jawaban adik-adik. Demikian ya adik-adik ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kak Evi tadi sudah bercerita tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Luar biasa adik-adik. Terus dibebaskan dengan cara yang ajaib dari penjara. Nah, sekarang waktunya kita mempersiapkan uang persembahan kita. Karena kita masih beribadah di rumah, uang persembahan adik-adik bisa dikumpulkan dulu dalam amplop ya. Nanti setelah kita bisa beribadah bersama di gereja, adik-adik boleh bawa amplopnya. Nah, sementara adik-adik menyiapkan persembahan, kita naikkan satu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, inilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada hari ini. Nah, kita akan menutupnya, kita akan menyanyikan satu pujian bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Adik-adik, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Ayo adik-adik,
lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberikan kepada kami kesehatan, keselamatan, bahkan kecukupan di dalam setiap apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang mana saat ini Tuhan, kami masih merasakan kekhawatiran, ketakutan, bahkan kesedihan, dikarenakan virus corona masih selalu menghantui dalam hati kami. Ya Bapa, tolonglah berkati di dalam bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan Tuhan untuk kembali aman, nyaman dan damai, sehingga kami boleh kembali dapat beraktivitas dengan baik. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini sakit karena virus corona. Ya Bapa, beri kekuatan kepada mereka. Berkati di dalam setiap obat-obatan yang dipergunakannya, supaya menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit terkena virus corona. Bapa dalam surga, juga kami berdoa untuk para dokter, para medis, perawat, bahkan relawan yang saat ini terus berjuang di dalam melayani orang-orang yang sakit. Berikan kepada mereka Tuhan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka dengan sukacita di dalam menjalankan tugasnya. Bapa, kami berdoa juga untuk keluarga yang ditinggalkan oleh karena kekasih-kekasihnya yang Tuhan telah panggil. Bapa, mereka berikan penghiburan, berikan kekuatan, sehingga mereka Tuhan senantiasa selalu berserah dan bersandar berpegang kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Ya Bapa yang penuh kasih, juga kami pun berdoa untuk tiap-tiap keluarga ya Bapa. Tuhan berkati keluarga kami masing-masing. Berikan kecukupan di setiap apa yang kami butuhkan. Berikan kesehatan dan keselamatan Tuhan. Untuk tetap kami terus bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, juga kami pun berdoa Bapa, untuk anak-anak Tuhan yang rindu akan kembali beribadah di gereja. Tuhan tolong, kembalikan kami Tuhan, untuk kami dapat beribadah kembali bersama-sama di rumah Tuhan. Kami boleh bertemu bersama teman-teman kami, dan boleh kami juga bertemu di sekolah bersama teman-teman kami ya Bapa. Berikanlah Tuhan waktu yang indah buat kami, untuk kami boleh kembali di rumah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah mendengar tadi firman Tuhan ya Bapa. Kiranya Bapa memberikan kepada kami, memberikan kekuatan, serta memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah selesai dalam ibadah kita ini. Selamat hari Minggu. Adik-adik tetap semangat dan jaga kesehatan, diam di rumah, dan satu hal, jangan lupa, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, karena berdoa bagian orang-orang percaya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati.